Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini cukup sedih saya mendengar cerita sahabat The Brondol yang ada di Kalimantan Selatan yang sudah menghabiskan dana cukup besar untuk membuka seratusan hektar lebih bicara tentang investasi tanaman kelapa sawit. Maka konten ini saya buat, kalau memang bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang memahami arti investasi di dalam budidaya kelapa sawit. Di dalam budidaya kelapa sawit, kita berharap bahwa modal yang kita tanamkan dengan rencana anggaran biaya atau RHB yang sekarang dari pembukaan lahan sampai panen angkanya tidak kecil, 50 sampai 65 juta per hektar yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan sampai dengan panen nantinya. Ketika kita berharap dengan modal yang cukup besar ini, kita berharap suatu saat nanti akan cepat balik pastinya. Ketika pengen cepat balik, maka ada beberapa hal yang harus dipahami. Karena bahwa uang yang akan kembali lagi kepada kita di dalam investasi budidaya kelapa sawit adalah tidak lain adalah produksi. Sehingga ketika kita mengeluarkan cukup besar angkanya, maka kita berharap pada umur berapa sih kita akan kembali lagi modalnya. Karena di dalam pengeluaran dana 50 sampai 65 juta, padahal kalau kita standar pengelolaannya ngikuti best management praktis yang ada, kita di usia 6 tahun, 7 tahun sudah mulai balik angka untuk dari modal yang kita keluarkan. Karena kalau kita berkaca pada produksi awal saja, kita nggak usah ngomongin varietas lain, mungkin varietas favorit The Brondol saja, misalnya DP Sains 1 Kalabar. DP Sains 1 Kalabar panen perdananya kita berharap di angka 16 ton per hektar per tahun. Ada beberapa yang bisa mencapai lebih daripada 16 ton, tapi average-nya kita di angka 15 ton per hektar per tahun. TM1-nya. TM2 kita berada di 21 ton. TM3 kita berharap sudah bisa sampai ke 24 sampai 25 ton per hektar per tahunnya. Angka yang cukup besar untuk bisa mengembalikan modal yang kita keluarkan. Maka ada beberapa range atau hal yang harus dipahami di dalam budidaya kelapa sawit. Yang jangan sampai kita akan lengah untuk berbudidaya kelapa sawit. Yang pertama adalah tentang sumber bibitnya. Jangan selalu sebelum Brondol sampaikan, jangan pernah percaya kepada siapapun orangnya untuk bisa mendapatkan bibit bersertifikat. Belinya di mana Pak Pendi? Belinya ada di balai benih yang resmi. Tidak ada pintu belakang, tidak ada pintu samping, tidak ada siapapun, beli resminya saja. Kenapa? Karena bahwa yang namanya pintu belakang, pintu samping adalah palsu. Tidak betul. Karena kalau kita sudah beli di balai, otomatis kita akan mendapatkan bibit yang original pastinya. Wong kita beli yang di balai saja masih ada afkirnya. Karena kecambah yang kita tanam adalah didasarkan pada penyerbukan dari pejantan ke betina yang kita serbokan untuk bisa mendapatkan kecambah yang bersertifikat. Masih ada afkirnya. Apalagi kita beli kecambah abal-abal. Kemudian yang kedua, bicara tentang bahan tanam, maka pilihlah bahan tanam yang sesuai dengan lahan yang kita miliki. Jangan memaksakan kita bawa namanya berharap kita pengen nanam yang ngambi, mau nanam dampi, mau nanam saya supre, mau nanam kalabar tanpa memahami spesifikasinya. Bisa jadi akan down pada tahun tanam tertentu karena kita salah jarak tanamnya. Kemudian yang kedua, kita bicara setelah kita ngomong bahan tanamnya, adalah bicara tentang perawatannya. Investasi yang cukup besar ini adalah diimbangi. Sebagus apapun bibitnya, kalau perawatannya tidak bagus, seperti anak kecil. Seperti anak kecil berasal dari keluarga yang mungkin terhormat, bapak ibunya pintar, kemudian berasal dari keluarga yang jelas, tapi berada pada lingkungan yang tidak tepat, maka kehidupannya pun tidak akan tepat. Begitu juga dengan kelapa sawit. Ketika kita punya bibit seunggul apapun, dengan perawatan yang tidak sempurna, maka kehidupannya pun tidak akan sempurna. Ini yang harus kita sebut di jalan kedua. Ketiga, prinsip di dalam investasi budidaya kelapa sawit adalah bagaimana kita memberikan unsur hara yang cukup dan memberikan hak atas tanaman itu akan unsur hara dan air. Ketika kita memiliki kelapa sawit, tidak ada satupun, sekali lagi, tidak ada satupun yang namanya kelapa sawit seunggul apapun
tidak ada ketika dipupuk sedikit hasilnya besar itu tidak ada. Kenapa? Karena unsur hara yang ada di dalam tanah adalah diambil dan akan keluar bersama panen kelapa sawit kita. Ketika dia keluar bersama dengan panen kelapa sawit kita yang sangat intensif. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 14 hari sekali, bahkan ada yang 20 hari sekali panennya. Maka itulah unsur hara yang dikeluarkan. Maka kita harus mengembalikannya dong. Kalau kelapa sawit pengen memberikan hak kita sebagai dalam bentuk pendapatan, maka kita harus memberikan hak tanaman kelapa sawit atas unsur hara itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas tentang bahan tanam adalah bicara tentang bahan tanam kecocokan. Pasti banyak orang yang berpikir bahwa semua namanya DP Sains 1 Kalabar akan menghasilkan sama semua, itu tidak. Sangat tergantung kelas kesesuaian lahannya seperti apa. Sebanyak apapun pupuk yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan, namun kelas kesesuaiannya lahan yang berbeda, maka akan hasilnya akan berbeda. Apakah di mineral, apakah sama di gambut, pasti akan berbeda. Mineral datar atau mineral berbukit pasti akan berbeda. Karena balik lagi bahwa unsur hara, faktor yang akan menguras unsur hara, efisiensi unsur haranya juga banyak faktornya. Lah, ketika kita ngomongin semuanya itu, maka paling penting awalnya adalah bagaimana memilih bahan tanam kelapa sawit yang benar. Sebagai contoh, sahabat The Brondol ini mengeluarkan dana ratusan juta membeli kecambah yang saya bilang, akhirnya saya harus jujur. Mohon maaf Mas, The Brondol adalah salah satu channel YouTube yang tanpa endorse. Dan saya akan mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ketika kita ngomongin kelapa sawit, tentang palsunya kelapa sawit, maka di pasaran banyak sekali. Banyak sekali. Ketika kenapa polisi tidak nangkap, maka sangat tertunggu laporannya. Nah, ini masyarakat kecil yang sangat untuk melaporkan hal-hal yang seperti ini mungkin ya belum sanggup untuk melaporkannya. Maka inilah peran penting ketika ada mungkin yang nonton video ini adalah orang pemerintahan. Di masyarakat sana banyak sekali yang namanya bibit abal-abal. Mengatasnamakan original itu banyak sekali. Banyak hal berkaitan dengan kecambah palsu itu nangudzubillah banget. Nangudzubillah. Maka sekali lagi jangan percaya siapapun. Belinya di mana? Di balai benihnya. Kalau nggak tahu nomornya di mana, tanya sama The Brondol yang nanti akan memberikan. The Brondol tidak jualan bibit, tidak jualan kecambah. Saya hanya memberikan sebuah arah yang tepat untuk membeli kecambah kelapa sawit yang benar. Jangan sampai kita berinvestasi salah kaprah yang berujung terhadap rusaknya pendapatan kita. Kita ngomongin bahan tanam yang palsu banyak sekali. Yang penting belinya di balai. Ketika ada orang menawari, tapi ada labelnya, ada capnya Pak Pendi. Tidak semua kecambah yang ada capnya adalah asli. Tidak. Belum tentu. Bahkan yang asli pun kadang-kadang malah nggak ada capnya. Seperti DP Sains hari ini memang belum ada capnya. Kenapa? Karena lasernya rusak. Tapi kalau ada capnya malah palsu tuh berarti. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah jangan percaya belinya di mana, di balai. Kalau ada capnya Pak Pendi, tapi ini capnya jelas, semakin jelas capnya semakin palsu. Semakin banyak cap, semakin jelas capnya adalah semakin palsu. Maka tidak semua yang bercap adalah yang asli. Ini harus kita garis bawahi. Kemudian yang selanjutnya adalah bersertifikat. Pak Pendi, tapi ini ada sertifikatnya. Ingat, tidak semua bersertifikat dikasih sertifikatnya. Contohnya, ada dikasih kopiannya. Sokvin dikasih kopiannya. Jadi intinya yang dalam berbudidaya, berinvestasi, memilih bibit bersertifikat adalah beli di balainya. Jangan percaya siapapun. Itu loh. Kemudian yang selanjutnya, Pak Pendi, bagaimana kalau kita beli di penangkar? Atau beli, kita dulu sebelum ngomong penangkar, kita ngomongin marjal. Bagaimana kalau ada vendor yang memberikan? Cari vendor yang betul. Cari vendor yang betul. Jangan, apalagi ketika kita sahabat teman mau beli kecambah kelapa sawit, belinya di mana? Belinya sama teman. Waduh, mampus aku. Belinya sama siapa? Beli sama orang yang nggak pernah terjun ke kelapa sawit, apakah kita mau percaya? Ya jelas nggak akan percaya. Track recordnya bagaimana? Ini maka cari yang
Cari yang benar-benar yang sudah bisa menjaga kepercayaan. Yang selanjutnya adalah bicara tentang penangkar. Pak Penny, bagaimana kita bisa yakin terhadap penangkar? Cek keaslian, cek sertifikatnya. Berapa yang dia beli dan berapa yang dia tanam. Tapi nanti orangnya tersinggung. Kita sebagai pembeli berhak menanyakan sertifikatnya. Kalau tidak mau menambahkan sertifikatnya, kita pindah, cari yang lain. Karena balik lagi sahabat The Brondol, investasi di dalam budidaya kelapa sawit tidaklah kecil. Sehingga butuh pemahaman, pengetahuan, terutama bahan tanam. Lah Pak Pendi, bagaimana kalau kita pakai bibit abal-abal? Apakah yakin kita mau berinvestasi dengan peluang yang mungkin ada jeleknya? Kita nanam bibit bibit cabutan ya monggo saja, itu hak Anda, pakai masih semua Mbak, semua yang punya ladang silakan saja. The Brondol hanya mengarahkan saja. Kalau nanam bibit abal-abal, maka ya siap-siap. Penyerbukan yang terjadi sangat random, sangat acak. Beberapa kasus buah cengkehnya nangutubila banyak. Sehingga ini yang harus dipahami oleh sahabat The Brondol di dalam berbicara tentang investasi. Jangan salah kaprah. Itu sehingga mungkin agak emosional, dia sakit, saya juga sakit karena kebahagiaan The Brondol adalah ketika ngobrol dengan teman dan berhasil, saya itu ikut bahagia. Tapi kalau semuanya ikut tertipu, saya juga ikut sedih. Maka sekali lagi, jika memang merasa ini penting, sharekan sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.